Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Bagaimana kabarnya hari Waalaikumsalam. ini? Bagaimana kabarnya hari Alhamdulillah, ini? alhamdulillah kabar baik. Namun saya Ya, mempunyai sedikit masalah, Bu Wening. jadi sehat, ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. sehat. Eh, bagaimana perasaannya hari ini, Bu Nur? Karena kita Perasaannya hari hari ini mau praktek coaching, ya. iya, perasaannya juga berdebar-debar tapi ya harus semangat, siap, sedia melaksanakan kucing. Jadi, kita akan sama-sama belajar di sesi ini. Mari kita mulai, Bu Nur. Nggih? Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kelihatannya Bunur ini dari kemarin saya lihat ada di raut wajahnya tuh ada kelihatan seperti merasa agak sedih atau gimana. Gini Iya. Bunur, saya mau tanya ini. Sebenarnya Iya ada Bu apa Bunur? Wening, iya Bu Wening. Sedikit Oke, masalah Bu Wening ya. Apakah Bu Wening saat ini sedang tidak sibuk? tidak. Hari ini Tidak. kebetulan longgar. Alhamdulillah. Iya gini Bu Wening, saya punya masalah. Masalahnya seperti ini. Di lembaga saya itu ada teman sejawat yang masih sulit untuk diajak melakukan perubahan pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka Belajar gitu Bu Wening masalahnya. Oh itu ya, baik. Eh, Kalau begitu sebenarnya gini, apa tujuan Bu Nur kok ingin mengajak teman sejawatnya itu eh, untuk mengikuti keinginan Bu Nur atau supaya apa ya, Bu Nur itu ingin sekali merubah ya, sepertinya ingin Iya, merubah betul perilaku Bu Wening. pembelajarannya. Iya, Apa Bu Nur tujuannya kok ingin sekali ya mengajak teman sejawatnya itu? baik Bu Wening. Tujuan saya yaitu ingin mengajak rekan sejawat saya itu untuk menerapkan kurikulum baru gitu loh Bu Wening. Oke, kurikulum baru yang bagaimana Bu Nur? Kurikulum Ya, baru maksudnya yang kurikulum bagaimana? yang saya ingin ilmu yang saya dapat itu bisa saya bagikan ke rekan sejawat agar kesiapan pembelajaran bisa lebih bermakna seperti itu, bukan hanya cuman menulis sama cuman berhitung gitu Bu Bening. Oke, baik-baik. Bisa nih, nanti seandainya saja teman sejawat Bu Nur itu mau melakukan apa yang Bu Nur inginkan, harapkan, kemudian apa ukuran keberhasilannya yang Bu Nur ingin capai di sesi ini? Iya, gini Bu Bening, kalau saya sudah capaian ukuran, yaitu kalau saya sudah bisa melihat bahwa teman saya sudah tergerak untuk merubah metode pembelajaran yang lama dengan metode pembelajaran yang baru atau yang bervariasi dan tidak monoton gitu Bu Bening. Oh, gitu. Itu ya berarti uh, ukuran keberhasilannya seperti itu yang Ibu mengharapkan. Baik, Iya sekarang kita betul. masuk ke identifikasi. Baik, baik Apa Bu yang Bening. membuat apa yang membuat Bu Nur merasa jawab untuk merubah metode pembelajarannya? Iya, Halo tes Bu Nur. saya merasa saat ini metode yang diberikan rekan sejawat saya itu masih belum memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi gitu Bu Mening, karena selalu hanya melulu menulis sama berhitung saja, belum ada keterampilan yang lain gitu. Coba Bu Nur ceritakan lebih lanjut bagaimana cara mengajar rekan sejawat Bu Nur lama ini, lebih detailnya supaya
nanti kita bisa mencari solusinya sama-sama. Baik, gini Bu Wening ceritanya. Dalam kegiatan keseharian, dalam memberi tugas ke anak itu selalu menulis dan berhitung saja. Dalam hal kegiatan fisik motorik, seni, sosial emosional masih kurang selalu diberikan. Yang seharusnya untuk anak TK itu keterampilan tersebut wajib diberikan, harus diberikan agar bisa dipakai sebagai titik awal untuk menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dan juga untuk membangun interaksi dan adaptasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, Bu Ning. Seperti itu nggih Bu. Berarti selama ini pelajarannya masih teacher center nggih. Iya betul, betul. Iya, belum. Nanti kita setelah ini akan bisa mencari solusinya sama-sama gitu untuk mengatasi masalah. Iya, ingin saya juga seperti itu Bu Wening. Ingin mencari solusi bersama Bu Wening. Oke, baik. Misal nanti sudah bisa mengajak teman sejawatnya untuk lebih lagi mempelajari atau belajar membuat rencana pembelajaran yang Bu Nur inginkan, kemudian aksi nyatanya untuk kendalanya bagaimana Bu? Iya Bu Wening, untuk mengajak teman guru. Terlebih dahulu ini saya ingin pembelajaran yang disampaikan rekan sejawat saya itu bervariasi sehingga murid bisa lebih semangat dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Seperti itu. Berarti pembelajaran yang bervariasi itu mencakup apa saja Bu Nur, kalau boleh saya tahu? Pembelajaran yang bervariasi itu pembelajaran yang mencakup 6 kegiatan kompetisi itu tadi Bu Wening. Ada nilai agama dan moral, ada sosial emosional, ada seni, fisik motorik, bahasa, kognitif, keseluruhannya dari 6 kompetensi tersebut bisa terlaksana, bisa disampaikan ke anak-anak. Ini baik-baik Bu Nur. Maunya Bu Nur itu rekan sejawatnya supaya mau merubah pola belajarnya, dengan kondisi pola metode mengajar ya, seperti yang saat ini, apa kondisi sesuai dengan kondisi sekarang ini. Oke Bu Nur, betul. Sekali yang luar biasa untuk mengajak temannya supaya mau merubah demi demi kemajuan sekolah benar juga, nanti pengaruhnya kan secara luas itu. Iya, secara luas kuning. Kemudian outputnya anak-anak setelah dari TK mungkin juga akan lebih bagus lagi. Akan lebih bagus tentunya seperti itu. Iya betul Bu Wening. Apakah prioritas Bu Nur saat ini dalam rencana aksi nyatanya, prioritas yang ingin dicapai Bu Nur? Prioritas saya yaitu mengajak teman sejawat memberikan atau membuat kegiatan yang bervariasi, sering mengajak bersama-sama, membuat media pembelajaran yang menarik agar dari barang-barang bekas Bu Wening, saya mengajak teman-teman sejawat tadi membuat media pembelajaran yang menarik dari barang-barang bekas, sehingga dari barang-barang bekas tersebut dibuat menarik sehingga anak tidak akan bosan, tidak akan jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang monoton, yang hanya selalu menulis dan membaca itu tadi Bu Wening. Jadi anak-anak menjadi senang, lebih senang dalam kegiatan pembelajaran. Jadi selama ini teman Bu Nur masih monoton seperti itu dan tidak mau keluar dari zona nyamannya. Betul, masih nyaman-nyaman dari
cara pembelajaran yang lama, Bu Bening. Apa teman Bu Nur itu hanya itu saja atau ada teman yang lain mungkin yang masih seperti itu? Cuman itu saja Bu Bening dari dari enam pendidik di lembaga kami yang masih belum mau melakukan perubahan itu cuman satu orang tersebut, sedangkan untuk yang lain sudah melaksanakan untuk perubahan pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar ini. Sekali Bu Nur. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya. Apa komitmen Bu Nur terhadap rencana yang sudah Bu Nur buat tersebut? Saya berkomitmen untuk mengajak teman atau guru tersebut untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu pembelajaran yang beragam, di mana konten atau media akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi anak. Oke, bagus. Terus kemudian siapa Bu Nur yang akan Bu Nur ajak itu untuk membantu dalam menjaga komitmen Bu Nur tersebut? Baik, tentunya kami mengajak yang utama itu Bu Kepala Sekolah serta guru senior yang ada di lembaga kami selain Bu Kepala Sekolah. Juga pengawas dari TK yang ada di kecamatan kami, agar dalam melakukan perubahan pembelajaran tersebut bisa berjalan sesuai dengan harapan kami. Oke, semoga saja apa yang Bu Nur komitmenkan untuk mengajak teman dan merubah metode pembelajaran temannya itu nanti akan berjalan dengan lancar, dan orang-orang yang berusaha untuk Bu Nur ajak untuk berkomitmen juga akan membantu demi kelancaran aksi Bu Nur nggih. Iya. Itu oke. Kemudian ini terakhir Bu Nur nggih. Tadi sudah ada untuk tanggung jawabnya, berarti akan berkomitmen. Kemudian aksinya Bu Nur, aksi nyatanya bagaimana Bu Nur? Iya, refleksi Bu Bening. Refleksi saya yaitu setelah bincang-bincang itu tadi, dengan sabar, telaten, dan semangat, saya akan terus berusaha mengajak teman sejawat saya tersebut untuk selalu menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi agar anak didik selalu merasa senang dalam pembelajaran, merasa aman, merasa nyaman, dan bersemangat dalam setiap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga, di kelasnya. Baik. Bagus sekali Bu Nur. Semoga nanti rupanya setelah percakapan ini mungkin nanti akan benar-benar menjadi kenyataan apa yang Bu Nur harapkan. Amin ya Raya Bu Bening, mudah-mudahan bisa tercapai. Bagaimana perasaan Bu Nur setelah melakukan percakapan ini? Alhamdulillah, saya merasa senang banget Bu Bening, lega sekarang Bu Bening. Bu Bening dengan percakapan ini akhirnya saya mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang saya hadapi selama ini, bahwa di lembaga kami ada rekan sejawat yang masih belum mau melakukan perubahan pembelajaran, dan semoga setelah
saya berusaha berkomitmen seperti itu. Semoga kedepannya nanti rekan sejawat saya bisa melaksanakan perubahan yang lebih baik lagi, bisa tertata dan sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar. Dan alhamdulillah ini tadi sudah menemukan solusinya bersama Bu Wening. Mudah-mudahan percakapan yang sesingkat ini bisa membuat diri saya untuk kedepannya untuk mendorong dan mengajak teman-teman utamanya teman sejawat tadi untuk melakukan perubahan bisa tercapai, Bu Wening. Terima kasih Bu Wening atas kebersamaan Bu Wening kali ini. Sudah lega sekali, perasaan saya lega sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah berbincang-bincang dengan Bu Wening. Lain waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Wening. Rasanya masih kurang puas. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang dan bisa bersama-sama berkolaborasi lagi, bercakap-cakap lagi demi kemajuan anak didik lembaga kita masing-masing. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Wening. Sama-sama, pesan saya yaitu tadi harus sabar gitu, sabar. Dan jangan putus asa. Betul, tetap semangat. Apalagi guru TK, apalagi gurunya guru TK itu pulaannya sabar harus wow. Benar. Awet muda Bu, guru TK itu awet muda. Terima kasih Dor. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Wening. Malam Bu Nur ya. Bagaimana kabar Bu Wening hari ini? Baik sekali. Ya, baiklah Bu Wening. Kita langsung saja ya ke sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau dibicarakan Bu Wening di sini? Siap Bu Nur. Ya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya. Oke, semoga Bu Nur lanjut. Ya, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bu Wening menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khususkah yang ingin Bu Wening diskusikan, difokuskan pada perbincangan kali ini? Perasaan saya seperti gugur, deg-degan sih dari tadi. Apa ya? Iya. Deg-degan, tapi setelah mulai tanya jawab tadi lumayan produk relax. Lumayan. Iya Bu Wening. Tentu saya menghargai kejujuran Bu Wening. Mari kita jadikan sesi ini nanti sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam kali ini Bu Wening? Ada Bu. Tentang ini sebenarnya dari dalam diri saya sendiri. Untuk bagaimana untuk bisa presentasi di depan umum. Nanti ya saya bicara sesi ini. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu Wening. Oke, ya Bu Nur. Baik. Apakah tujuan yang ingin Bu Wening capai dari sesi coaching ini Bu Wening? Bentar Bu, gangguan. Tujuan saya pada coaching saat ini adalah saya itu ingin saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum.
gitu, Itu, oke. ingin, presentasi di Bisa, depan iya, umum. bisa Iya, presentasi di depan umum dengan lancar. dengan lancar. Baik, apa definisi tujuan akhir yang Ibu Wening inginkan? Begini dulu, selama ini kan saya kalau presentasi itu belum belum bagus gitu loh ya, belum bagus maksud Iya, saya selalu eh, belum bisa membuat atau merangkai kata-kata yang bisa orang lain tuh mau mendengarkan pahami. saya gitu loh ya. Oh, begitu, Jadi, oke. oke, jadi saya merasa kurang percaya diri seperti itu, benar. Dan saya itu ingin membuat kalau saya presentasi dalam hati saya dan pikiran saya tuh bagaimana supaya bisa membuat eh, audiens itu terkesan dengan apa yang saya presentasikan. Bu Wening sampaikan, Seperti itu. maksudnya seperti itu. Oke, Oke, betul. nggih. Mungkin apa ukuran dari keberhasilan yang Bu Wening inginkan dari sesi coaching ini? Eh, yang ingin saya inginkan tuh ini Bu Nur. Saya tuh percaya diri pertama itu, kemudian tidak ada rasa gugup. Kan kalau kita tampil di depan umum itu rasa gugup itu pasti ada ya benar ya. Nah, kemudian saya ingin mendapatkan feedback yang positif dari audiens, dari orang yang mendengarkan ketika saya menyampaikan presentasi di depan itu benar. Ya, berarti intinya Bu Wening ingin melancarkan tanpa ada rasanya gugup, terus lancar terus seperti itu ya Bu Ya, Wening ya. betul. Iya, Oke. tapi ya itu bisa dilakukan dengan sesering mungkin melakukan apa ya namanya, presentasi. Mungkin dengan seringnya melaksanakan presentasi sehingga nantinya Bu Wening akan merasa percaya diri, percaya dirinya lebih Betul, benar. akan muncul dengan sendirinya. Baik, seperti itu mungkin. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi. Apakah yang membuat Bu Wening merasa kesulitan dalam presentasi? Kadang-kadang itu ketika malam sudah menyiapkan, sudah belajar materinya dengan sungguh-sungguh. Besok saya harus ini, setelah ini, kemudian eh, sudah melakukan waktu beberapa menit sebelum Ya. presentasi sudah melakukan peregangan supaya tidak tegang, ya. Ternyata di tengah-tengah itu kadang tuh blank gitu, orang hati apa hilang gitu loh, seperti apa ya, itu Padahal blank sudah itu. disiapkan Nah itu sebaik loh kadang-kadang yang mungkin. membuat saya Iya. oh, betul, oke, betul. Iya. Makanya itu Iya. mungkin harus sering 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 hati Sering melakukan di presentasi. depan cermin, Betul. ya Di depan cermin. presentasi seperti yang kemarin waktu kemarin waktu aksi nyata apa kalau nggak salah budaya positif yang Betul. bersama guru rekan sejawat itu sebenarnya saya sudah menyiapkan sebaik mungkin, kemudian belajar memahami materi untuk supaya nanti ketika saya menyampaikan tuh yang saya sampaikan tuh runtut, kemudian bisa bermakna, para teman-teman sejawat juga ada feedback juga yang baik dari teman-teman sejawat. Tapi ya itu tadi masih kurang Buyar. percaya diri menurut saya. Ya, Iya. terus terang saya kurang percaya Jadi diri. Saya itu dengan bingung. buyarnya konsentrasi itu karena muncul apa namanya, kurang percaya dirinya Bu Wening. Seperti itu. Yeah, Jadi buyar betul benar. konsentrasinya. Iya. Mungkin bisa Bu Wening ceritakan lebih lanjut lagi bagaimana perasaan itu bisa muncul Bu Wening. Karena ini Bu Nur, saya tuh merasa
Untuk mencari diksi diksi itu kata-kata yang bisa untuk uh, diksi yang baik, kata-kata yang bisa untuk menyampaikan apa yang ingin saya utarakan itu saya merasa masih kesulitan. Jadi untuk Iya. memberi pemahaman kepada para audiens itu mencari kata-kata yang itu bagaimana ya kata-kata yang bisa supaya audiens itu tidak bosan mendengarkan saya berbicara itu bagaimana ya saya seperti itu seringkali saya tuh pengen sekali Pengen uh, lancar, ya terus audiens tuh kalau saya ngomong tuh mau antusias, mendengarkan mendengarkan, tertarik itu loh itu yang tertarik. sampai tuh yang sampai saat ini saya belum menemukan rumusnya bagaimana tapi ya itu Gitu. tadi betul kalau kata beliau dia harus sering-sering berlatih sering-sering ngomong di depan umum gitu Iya. itu mungkin nanti jalan satu-satu bukan jalan satu-satunya mungkin untuk berlatih supaya lebih Berlatih. percaya diri Betul. ya Betul. Nggih. Iya, Bu Ning. Eh, kita bisa akan bersama-sama mencari solusi, Bu Ning, untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Ning tambahkan? saya kira itu nanti mungkin saya mungkin nanti saya akan minta bimbingan dari senior-senior yang sudah mumpuni dalam berpresentasi atau berbicara di depan umum dengan baik, mungkin seperti itu Bu Nur. Ya, berarti dengan yang lebih senior, bertanya-tanya kepada yang lebih senior, mungkin nanti Betul. juga akan mendapatkan solusinya bagaimana Bu Ning agar presentasinya selalu didengarkan oleh audiens, selalu Ya, lancar, seperti itu. Oke. betul. Ya, Kemarin saya sempat berkomunikasi juga dengan Bu Yudi ya, waktu pendampingan tiga itu saya mengungkapkan kalau saya itu terus terang kurang percaya diri Bu Yudi untuk kalau harus bicara di depan umum itu eh, apa kok merangkai kata-kata, mencari diksi atau kata-kata yang mudah untuk dipahami itu kadang saya masih kesulitan. Saya bilang seperti itu sama Bu Yudi, kemudian Bu Yudi, ya Bu Yudi memotivasi, pokok terus berlatih terus toh, pokok terus berlatih begini nanti betul, suatu saat sama, nanti ya, sama juga dengan yang tadi saya katakan, lebih sering-sering melakukan presentasi, gitu. kayak Ya, Bu gitu. Bening, Kalau baiklah. Sekarang kita lanjut ya, Bu Bening. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi nyata dari permasalahan Bu Bening ini. Apa rencana Bu Bening dalam mencapai tujuan presentasi yang Bu Bening inginkan? saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berarti presentasi di depan cermin sebelum besoknya tampil, mencari referensi dari media digital, kemudian juga meminta feedback dari teman atau mentor yang bisa saya gunakan untuk belajar. Betul, betul sekali Bu Bening. Solusi yang sangat bagus itu Bu Bening. Bagus. Adakah prioritas yang Bu Wening miliki dalam rencana aksi dari Bu Wening tadi? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi tadi dulu, mempersiapkan materi presentasi dengan baik dan berarti presentasi eh, terus menerus seperti kata Ibu tadi ya. Terus Ya, kemudian saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan akan membantu saya mengatasi rasa gugup itu. Jika materi itu saya siapkan dengan baik, kemudian saya terus berlatih, mungkin nanti suatu saat pasti saya akan mengatasi rasa gugup dan bisa mempresentasikan seperti apa yang saya harapkan selama ini. iya. Seperti itu. Semakin sering presentasi akan lancar dengan sendirinya. Iya, Bu Wening. Eh, lanjut. Terus apa strategi yang Bu Wening gunakan untuk mencapai tujuan presentasi Bu Wening tadi? Saya akan mencari referensi Ibu Nur, terus terang mencari referensi materi presentasi, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik,
kemudian berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, kemudian mungkin nanti bisa ditambahi dengan apa ya, ice breaking, kemudian Biar dengan tidak juk-juk, bosan. ya betul, dengan juk atau guyonan-guyonan yang bisa eh, membuat audiens itu tertarik dengan nanti apa yang akan saya sampaikan atau yang akan saya utarakan. Dan saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif untuk memperbaiki diri. Itu Baik, benar. itu sangat lengkap sekali Bu Wening persiapannya dari sini strateginya yang digunakan Bu Wening. Iya, untuk itu adakah langkah-langkah yang sangat baik? Itu tadi adalah langkah-langkah dari Bu Wening yang sangat baik sekali. Betul. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Lalu, bagaimana Bu Wening melihat tindak lanjut dan rencana ini? Baik, saya tidak lanjut rencana ini. Terus terang saya akan punya komitmen Gunur Betul? terhadap Iya. rencana aksi itu, aksi nyata nanti supaya saya bisa yang presentasi dengan lebih baik. Betul. Baik, itu tadi dari rencana aksi nyata. Lalu kita lanjut ke alur tanggung jawab Bu Bening ini ya. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab, yaitu apa komitmen Bu Bening terhadap rencana aksi yang sudah Bu Wening buat. Komitmen Bu Wening. Komitmennya yaitu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mempersiapkan materi dengan baik, materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan Di cermin, depan cermin. terus mencari Tarif. sumber-sumber lain atau referensi dari uh, media digital yang mungkin bisa saya gunakan untuk belajar berbicara di depan umum, kemudian mencari apa ini senior ataupun orang yang sudah pandai atau dalam hal apa Baik. berbicara tadi, presentasi di depan umum. Iya, baik Bu Wening, baik sekali. Lalu siapa dan apa yang dapat membantu Bu Wening dalam menjaga komitmen Bu Wening tersebut? Saya akan minta bantuan teman, teman dekat, dengan mentor untuk memberikan feedback dan bantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan mendorong atau menjadi motivasi dan pemantik untuk perbaikan saya selanjutnya. Itu Nur. Iya, baik. Berarti kita memerlukan dari berlatih tadi dukungan dari para mentor, juga teman sejawat gitu ya Bu Wening ya. Betul, Bagus. betul. Ya, untuk memperlancar ke presentasi tersebut. Iya, Baiklah. iya. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan kucing ini Bu Wening? Refleksinya. Refleksinya saya akan terus berlatih, kemudian membuat presentasi dengan materi yang menarik, terus mencari mentor atau teman yang bisa membantu saya, mendorong saya untuk dan membimbing saya untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya. Itu belum. Baik. Bagaimana perasaan Bu Wening kali ini setelah berbincang-bincang mengenai permasalahan yang Bu Wening hadapi setelah berbincang-bincang kali ini? Rasanya lega belum karena ada orang yang bisa saya ajak untuk berkomunikasi, mendengarkan permasalahan saya selama ini, sehingga saya merasa lega
Terima kasih Bu Nur yang sudah mau mendengarkan, jadi pendengar yang baik dan memberikan solusi untuk permasalahan saat ini. Itu Bu Nur, terima kasih sekali. Sama-sama Bu Bening. Iya, jadi dengan menerapkan model Tirta ini, proses coaching guru penggerak utamanya dapat menjadi lebih terstruktur dan bermakna gitu ya Bu Bening ya. Guru penggerak memiliki peran kunci dalam membantu menemukan solusi yang merancang rencana aksi yang konkret. Pengembangan keterampilan kucing juga menjadi esensial untuk mengatasi hambatan dan memastikan kelancaran proses coaching gitu ya Bu Bening ya. Iya, alhamdulillah. Semuanya solusi ini satu persatu bisa kita atasi bersama-sama ya Bu Bening. Mudah-mudahan permasalahan Bu Bening kedepannya dalam presentasi bisa menjadi lebih lancar lagi dengan terbiasa melaksanakan sesering mungkin kegiatan presentasi. Amin, terima kasih Bu Nur untuk waktunya kali ini. Sama-sama, mohon maaf bila dalam Bu Nur sebagai coach, bila ada banyak sekali kekurangan, Bu Nur minta maaf ya Bu Bening. Semoga perbincangan kali ini membawa manfaat bagi kesemuanya. Amin. Terima kasih Bu Bening, selamat malam. Malam Bu.